Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa huwa ayil fi'lu salah satu aksa anwa'in indal basariyin. Dan bermula dianya, artinya dianya fi'il itu 3 macam indal basariyin menurut ulama Basrah. Wa naw'ani indal kufiyin, dan 2 macam menurut ulama Kufah. Bi isqatil amri kama sabaqa qariban, menurut ulama Kufah dengan menggugurkan amar sebagaimana telah terdahulu ia qariban, dekat di atas. Jadi fi'il kalau kita ikuti mazhab Basariyun berarti fi'il 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau kita ikuti mazhab Kufiyun 2, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il amar masuk dalam kategori fi'il mudhari' karena amar diambil dari fi'il mudhari'. Kemudian berdasarkan mazhab Basariyun, wa innama kanatil af'alu salasatan li'annal fi'l alladhi huwal hadasu imma mutakaddimun an zamanil ikhbar. Hanya saja adalah fi'il itu 3. Fi'il dibagi 3 menurut ulama Basariyun. Kenapa? Li'annal fi'la, karena fi'il alladhi yang dianya fi'il itu hadas, kejadian, pekerjaan. Karena sesungguhnya fi'il alladhi yang dianya fi'il itu hadas, kejadian, ada kala mutakaddimun, ada kala itu yang mendahului dari zaman ikhbar, dari zaman memberitahukan. Ketika kita memberitahukan kejadian itu sudah, berarti nanti fi'il madhi. Au muqarinun lahu, atau itu yang menyertai baginya ikhbar. Dhamir lahu kembali ke ikhbar. Atau kejadian itu berbarengan dengan waktu yang kita memberitahukan, berarti nanti hal. Au mutaakhirun anhu, atau itu yang tertakhir darinya ikhbar. Ketika kita memberitahukan belum kejadian, berarti mustakbal, fi'il amar nanti. Nah, makanya fi'il itu dibagi 3 karena kejadian itu ada 3. Kejadian yang sudah terjadi atau sedang atau akan. Fal awwalu huwal madhi, maka bermula yang pertama itu namanya madhi. Yang pertama yaitu mendahului dari zaman ikhbar. Ketika kita menceritakan itu sudah terjadi. Qoma Zaidun, si Zaid sudah berdiri, berarti sudah terjadi. Nah, itu fi'il madhi. Wasani huwal mudhari', dan bermula yang kedua itu fi'il mudhari'. Wasalizu huwal amar, bermula yang ketiga itu fi'il amar. Makanya fi'il 3 macam. Yang mana aja 3? Madhi. Pertama madhi. Wal fi'lu salah satu, dan fi'il itu ada 3 tadi. Yang mana 3? Yang pertama madhin. Madhin kita badal kepada salah satu, badal kepada marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan di atas ya yang dibuang karena iltika sakinah ini. Asluhu madhiyun, bermula asalnya madhin itu madhiyun. Madhiyun ada tanwinnya. Huzifat minhul ya'u, dibuangkan darinya madhiyun akan ya. Ya-nya dibuang. Kenapa dibuang? Karena berat. Pertama bukan dibuang dulu, madhiyun. Ya berbaris dhammah berat. Nah, akhirnya dhammah ya dibuang. Begitu dhammah ya dibuang, ya sukun, tanwin juga sukun. Nah, makanya hudhifat minhul ya, dibuang darinya kata madhin akan ya. Kenapa? Karena bertemu 2 yang sukun. Wa uidha anha tanwin, dan digantikan darinya ya akan tanwin. Di kitab yang lain ibaratnya bukan digantikan, memang tanwinnya sendiri. Kan madhiyun ada tanwin, dibuang ya jadi madhin. Jadi makanya yang kuat menyatakan madhin, tanwin pada madhin bukan tanwin iwat dari huruf. Nah, tanwin iwat dari huruf khusus tanwin yang berada pada isim ghairu munsharif.
Kayak jawariyu. Jawariyu nggak ada tanwinnya, munsharif dia, sigat muntahal jemu. Nah, kemudian ketika ya dibuang, ditambah tanwin baru iwad dari ya. Karena asalnya memang nggak ada tanwin, ghairu munsharif. Kalau madhiyun ini memang dari awal ada tanwin. Ketika dibuang ya, kemudian kita baca madhin, tanwinnya masih tanwin asli. Walaupun di sini beliau menyatakan wa uyidha anha, dan digantikan darinya akan tanwin. Wa huwa madalla ala hadasin wujida fi zamanil madhi wada'an. Jadi ini beliau membuat definisi fi'il madhi, bahwa dianya madhi itu satu kalimat dalla yang menunjukkan ia kepada satu kejadian, wujida na'at yang didapati akan dianya kejadian fi zamanil madhi pada zaman yang telah lalu, wada'an nisbah wada'. Maksud wada'an di sini fi'il madhi satu kalimat yang memang dibuat. Nah, wada'an yang memang dibuat dari awal untuk menunjukkan kepada kejadian yang sudah terjadi. Qama syaraba, qama zaidun sudah berdiri, syaraba zaidun sudah minum. Itu maksudnya. Kalimat yang menunjukkan ya kepada satu kejadian yang didapati kejadian tersebut pada zaman yang lalu, nisbah wada'. Dia memang dibuat untuk menunjukkan kepada zaman yang sudah. Beda dengan kata amsi. Amsi kan artinya kemarin. Amsi kemarin. Jadi walaupun arti kemarin ya bukan fi'il madhi dia, karena memang itu nama zaman. Amsi itu nama hari sebelum hari ini. Dan dia isim juga. Ikhtarazu bihaza amma qad ya'rudu lahu mimma yusarrifu lil hal. Ikhtarazu, mengeluarkan oleh mereka dengan ini ucapan waz'an tadi. Dari dari kalimat-kalimat qad ya'rudu lahu, yang kadang-kadang datang baginya Ikhtarazu bihaza, mengeluarkan oleh mereka atau menjaga oleh mereka dengan ini perkataan waz'an dari yang kadang-kadang datang ianya lahu baginya fi'il madhi. Apa itu? Mimma yusarrifu, dari sesuatu yang memalingkan yang sesuatu akan madhi lil hali, bagi hal. Jadi tadi dalam definisi fi'il madhi kalimat yang menunjukkan kepada zaman, kepada kejadian yang sudah terjadi memang sengaja dibuat. Keluar atau menjaga oleh mereka dengan ini ucapan waz'an dari sesuatu yang kadang-kadang datang ianya sesuatu baginya madhi. Ada juga fi'il madhi, tapi zamannya bukan zaman madhi. Kenapa? Karena ada hal yang lain. Ada hal yang lain yang memalingkan zaman madhi untuk hal. Tapi secara wada' memang diwada' untuk madhi. Tapi karena ada kondisi lain yang menghendaki madhi itu harus diartikan hal, namun dia tetap fi'il madhi. Kasyaril uqudi, seperti lafad-lafad akad. Jadi lafad akad itu semuanya pakai fi'il madhi walaupun belum kejadian. Karena memang itu aturannya. Nah, contohnya bi itu aku jual. Sebenarnya ini belum aku jual. Jadi sedang terjadi penjualan. Jadi lafad akad semua begitu. Nakah tu aku nikahkan, sebenarnya kan belum terjadi, sedang. Nah, itu karena ada hal lain, tetap itu fi'il madhi walaupun zamannya di sini hal. Nah, bi'tu wa habtu wa nahwihima, dan seperti keduanya, nakahtu wa habtu dan seterusnya. Wa nafyi bilaisa, dan seperti nafi dengan laisa. Nafi kita atah kepada siyari. Ya, siyari ini jamak, siyaratun, siyaratani, siyar. Seperti nafi dengan laisa wama, dan seperti nafi dengan ma. Artinya kalimat yang dinafi dengan laisa, walaupun laisa fi'il madhi, tapi kalimat yang nafi dengan laisa untuk hal. Contoh misalkan, laisa zaidun qa'iman, tidaklah si Zaid itu berdiri. Kapan? Sekarang. Jadi nafi dengan laisa ketika diitlaq itu maksudnya nafi hal. Laisa zaidun qa'iman, tidaklah si Zaid itu yang berdiri, maksudnya al-an, bukan gadan, bukan amsi. Kalau sudah ditulis amsi atau gadan ya sesuai dengan tulisan. Laisa zaidun qa'iman amsi, tidaklah si Zaid itu yang berdiri kemarin. Oke, berarti kemarin. Tapi ketika itlaq tanpa qarinah berarti laisa nafi hal. Begitu juga ma. Nah. Wa qaddamahu limaji'ihi 'alal asli wa huwal bina'u ijma'an. Mendahulukan ianya musannif akan ya madhi. Fi'il ada 3, madhi, mudhari', amal. Kenapa duluan fi'il madhi? Wa qaddamahu. Mendahulukan ya musannif akan ya madhi limaji'ihi, karena datangnya madhi di atas asal. Wa huwa dianya asal itu bina. Ijma'an nisbah ijma'.
Karena memang madhi sesuai dengan aturan asal. Fi'il dibina, fi'il madhi juga bina. Dan semua sepakat kalau fi'il madhi memang mabni. Walam yutubi'ahu bil amri mura'atan liqaulil kufiyyin. Inna aslahul mudhari'u. Oke. Beliau mendahulukan fi'il madhi karena madhi datang di atas asal, yaitu bina, sepakat. Bukankah fi'il amar juga dibina? Kenapa enggak sesudah fi'il madhi langsung menyebutkan fi'il amar? Kenapa fi'il mudhari' dulu? Oh, ini walam yutbi'ahu, dan tidak mengikutkan ianya musannif akannya madhi dengan amar mura'atan liqaulil kufiyyin, karena menjaga perkataan kufiyun. Apa perkataan kufiyun? Inna aslahul mudhari', sesungguhnya asalnya amar itu mudhari'. Jadi beliau sesudah menyebutkan fi'il madhi tidak fi'il amar, tapi menyebutkan fi'il mudhari'. Kenapa? Memperhatikan pendapat kufiyun. Kufiyun menyatakan fi'il amar itu asalnya mudhari'. Makanya sesudah madhi langsung mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu muqaddamun alal far'i. Dan bermula asal itu didahulukan di atas furu'. Karena fi'il madhi asal, makanya didahulukan di atas furu'nya, di atas fi'il mudhari' dan di atas fi'il amar. Wa yu'rafu ayyumayyadhu anil mudhari'i wal amri bita'id ta'nisis sakinah. Dan dikenal atau dibedakan, artinya dikenal dibedakan. Dibedakan akan dianya madhi dari mudhari' dan dari amar bita'id ta'nisis sakinah dengan ta ta'nis yang sukun, ya ta ta'nis ad-dallati ala ta'nisi ma usnida ilaihil fi'lu, yang menunjukkan ianya ta ta'nis kepada ta'nis ma yang disandarkan kepadanya ma akan fi'il, yang menunjukkan kepada ta'nis ma yang disandarkan kepadanya akan fi'il, maksudnya ta'nis fa'il. Jadi tanda fi'il madhi yang pertama ada ta ta'nis, di mana ta ta'nis itu menunjukkan kepada muannasnya fa'il. Muannasnya fa'il. Jadi ma usnida ilaihil fi'lu, kalimat yang fi'il disandarkan kepadanya ya fa'il. Berarti ta ta'nis menunjukkan kepada ta'nis fi'il, ta'nis fa'il. Wahia anfa'u alamatihi, dan dianya ta ta'nis itu yang paling bermanfaat dari tanda-tandanya fi'il. Tanda fi'il banyak, yang paling bermanfaat ta ta'nis. Ya. Kenapa? Kenapa ta ta'nis tanda fi'il yang paling bermanfaat? Beliau memberikan alasan, li'annaha talhaqul mutasarrifa minhu. Karena bahwasanya ta ta'nis itu terhubung ia akan yang bertasrif daripadanya fi'il. Maksudnya ta ta'nis itu masuk kepada fi'il yang bertasrif, masuk juga kepada fi'il yang tidak bertasrif. Fi'il yang tidak bertasrif namanya fi'il jamid. Nah, makanya itu tanda yang paling bermanfaat. Nahu contohnya, qamat wa qa'adat. Jadi qamat ini fi'il madhi. Kenapa? Karena ada ta ta'nisnya. Qa'adat juga fi'il madhi karena ada ta ta'nisnya. Nahu qamat wa qa'adat. Masalah bizalika li suratil fi'li ba'da dukhuliha alaihi wa huwa aula mi ayyaqula nahu qama wa qa'ada. Masalah bizalik, memberi contoh yang musannif dengan demikian. Masalah, kita baca masalah, memberi contoh yang musannif dengan demikian, yaitu demikian qamat qa'adat li suratil fi'li, bagi gambaran fi'il sesudah masuknya ta ta'nis alaihi, di atasnya fi'il. Jadi beliau di sini begini, tanda fi'il madhi ada ta ta'nis. Mana contohnya? Qamat. Artinya contohnya fi'il madhi yang sudah ada ta ta'nisnya. Qa'adat, fi'il madhi yang sudah ada ta ta'nisnya. Karena di kitab yang lain ada juga musannif-musannif yang memberi contoh enggak begitu. Fi'il madhi dikenal dengan ta ta'nis. Mana contohnya? Nahu qama doang, enggak disebut ta. Qama, kemudian baru ta dimasukkan kepada qama jadi qamat. Nah, jadi kata Syekh Kawakib di sini, masalah bizalik, memberi contoh yang musannif dengan demikian langsung qamat dan qa'adat bagi bentuk fi'il sesudah masuknya ta ta'nis di atasnya fi'il. Wa huwa aula, dianya contoh itu lebih bagus min ayyakula, dari bahwa berkata ianya musannif nahu qama wa qa'adat. Jadi ucapan musannif qamat wa qa'adat lebih bagus dari ucapan orang lain qama wa qa'ada. Enggak langsung ditambah ta ta'nis. Kenapa ini lebih bagus? Karena memang sedang mencontohkan fi'il madhi yang dimasuki oleh ta ta'nis. Wa talhaqul fi'lal jamid. Talhaqu fi'lal jamid kita atah kepada talhaqul mutasarrifa.
Dan karena sesungguhnya tata anes itu masuk ia akan fi'il jamid. Nah, jadi tata anes fi'il mutasarif dimasukinya, fi'il jamid juga dimasukinya. Wa huwal madzkuru fi qaulih, wahwa dianya fi'il jamid itu yang disebutkan dalam ucapannya musannif. Mana ucapan musannif? Wa minhu mana sambungannya? Dan sebahagian dari fi'il madhi itu. Wa minhu jauh banget sambungannya. Kok nggak ada matanya ya? Oh ini. Wa minhu ni'ma wa bi'sa. Ini. Wahwa dan dianya fi'il jamid itu disebutkan dalam ucapannya musannif wa minhu, dan sebahagian darinya fi'il madhi itu ni'ma wa bi'sa. Jadi ni'ma wa bi'sa juga masuk fi'il madhi. Tandanya nanti satu doang, yaitu sah dimasuki oleh tata anis. Artinya wa minal fi'lil madhi ni'ma wa bi'sa, dan sebahagian dari fi'il madhi itu ni'ma dan bi'sa. Kenapa ni'ma bi'sa fi'il madhi? Liqabulihi matta al-madzukurata, karena menerima oleh keduanya ni'ma dan bi'sa akan ta yang disebutkan, yaitu ta ta'nis. Jadi ta al-madzukura maf'ul kabul, maf'ul masdar. Liqabulihima, karena menerima keduanya ni'ma dan bi'sa akan ta madzukura, ta ta'nis. Contoh, ni'matil mar'atu hindun, sebaik-baik perempuan itu si Hindun. Contohnya. Jadi ni'mat ini fi'il maddah, merafa'kan isim jenis. Al-mar'atu fa'il ni'mat, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kemudian jumlah ni'matil mar'atu khabar muqaddam, Hindun mubtada muakhar. Wa bi'satil mar'atu hammalatul hatab, dan seburuk-buruk perempuan itu pembawa kayu bakar. Sama i'rabnya. Bi'satul mar'atu fi'il fa'il, fi'il zam ini khabar muqaddam, hammalatul hatab mubtada muakhar. Jadi alasan pertama ni'ma bi'sa fi'il madhi karena dia menerima ta ta'nis. Ada dua alasan. Walid yasali dhamiri raf'i bihima fi lughatin hakahal kusaiyu an ba'dil arab. Dan karena bersambung dhamir rafa' dengan keduanya ni'ma dan bi'sa fi lughatin dalam satu lughat, hakaha yang menghikayahkan akannya lughat oleh Kusai. Jadi Kusai pernah menceritakan bahwa di ni'ma bi'sa masuk juga dhamir rafa', cuma dalam bahasa kabilah tertentu. Itu maksudnya karena bersambung dhamir rafa' dengan keduanya ni'ma dan bi'sa pada satu lughat yang menghikayahkan akannya lughat oleh Kusai dari ba'dil Arab, dari sebahagian orang Arab. Kan ni'ma pakai dhamir tasniyah, ni'ma rajulaini. Ni'ma rajulaini. Baguslah keduanya. Keduanya apa? Dua laki-laki. Jadi nanti ada penjelasan di depan. Kalau ada isim nakirah sesudah ni'ma dan bi'sa, i'rabnya tamyiz. Ni'ma rajulaini, baguslah keduanya. Keduanya apa? Dua orang laki-laki. Wa ni'immu. Wa ni'mu juga boleh. Wa ni'mu rijalan. Baguslah mereka, nisbah laki-laki. Ni'mu rijalan. Kaqaulihi ta'ala wa ni'imna. Ini ni'imna kita baca. Ni'imna nisaan. Baguslah mereka, nisbah perempuan. Yang jadi masalah di sini, jadi ni'ma fi'il madhi karena ada dhamir tasniyahnya. Ni'mu fi'il madhi karena ada waw jamaknya. Ni'imna fi'il madhi karena ada nun jamak muannas. Wa ni'ma maudu'un lil madhi wa bi'sa maudu'un lil dhammi. Bermula ni'ma itu dibuat untuk memuji dan bermula bi'sa dibuat untuk zam. Jadi ni'ma berarti untuk inca puji, memang untuk memuji, bukan untuk khabariyah. Sebaik-baik laki-laki dia, ni'mar rajulu huwa. Sebaik-baik laki-laki dia, digunakan untuk memuji secara langsung, insya. Walaupun dia fi'il madhi menunjukkan kepada telah pada asalnya, tetapi di ni'ma itu tidak lagi telah, tapi untuk memuji secara langsung, insya. Di mana asalnya bukan untuk insya, tapi belakangan digunakan untuk insya. Nah ini makanya bermula ni'ma itu dibuat untuk maddah, untuk puji, dan bi'sa itu dibuat untuk zam. Wa qad yuqalu fi ni'ma ni'imma bi kasrin nuni wal ain. Dan kadang-kadang dikatakan orang pada ni'ma akan ni'imma. Bi kasrah nun dengan kasrah nun dan kasrah in, ni'im. Ni'imma.
Asalnya ni'ma dikatakan ni'ma, kenapa? Karena ada tambahan ma satu lagi. Ya, biar bisa dibaca berarti ni'ma, ni'ma, ni'ma jadi ni'imma karena ada tambahan min yang bertasydid. Kalau enggak bisa dibaca. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah itu ni'imma. Ya, sesungguhnya Allah itu ni'imma, baik ianya Allah akan sesuatu. Baik ianya Allah nisbah sesuatu. Sesuatu apa? Ya'idukum bih, memberi nasihat yang Allah akan kamu dengannya. Jadi di sini ni'imma di sini merafakkan fa'il. Fa'ilnya dalam takdirnya huwa. Kemudian ma ini ma nakirah, tamnyet. Sesungguhnya Allah itu baik ianya Allah. Apanya yang baik? Ma, sesuatu. Jadi ma sim nakirah mabni di atas sukun pada malasab tamnyet. Kemudian ya'idukum bih kita naat kepada ma. Ya, sesungguhnya Allah itu baik, iya. Baik apa? Sesuatu yang memberi nasihat ianya Allah akan kamu bihi dengannya sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang penting di sini bukan i'rab dulu. Artinya ini lafadz dari ni'mah. Kadang-kadang dikatakan orang pada ni'mah. Ada yang baca ni'mah dengan kasrah nun dan in. Seperti firman Allah, innallaha ni'imma ya'idukum bih. Wa fi bi'sa bisa. Dan dikatakan orang pada bisa akan bisa. Jadi hamzah menjadi ya. Tashil biasa kan sering dalam Al-Quran juga. Ada hamzah berubah menjadi ya. Nah. Kadang berubah menjadi alif kalau patah sya'ni, sya'an. Dan dikatakan orang pada bisa menjadi bisa. Bisukunil ya'i dengan sukun ya wa fathisin dan fathah sin. Bisa. Nah ini penjelasannya. Wahuma fi'lani alal asah. Dan bermula keduanya ni'ma dan bisa itu fi'il keduanya di atas pendapat asah. Fi'il. Walaupun ada juga pendapat yang menyatakan ni'ma dan bisa huruf. Kenapa? Nanti ada alasan. Karena ada tempat-tempat tertentu ni'ma dan bisa dimasuki oleh huruf jar. Atas dasar itu mereka menyatakan ni'ma bisa isim karena dimasuki huruf jar. Tapi pendapat yang asah menyatakan ni'ma dan bisa fi'il. Pada kondisi ni'ma bisa dimasuki oleh huruf jar, berarti ada isim yang dibuang di belakangnya. Ya. Wahuma dan bermula keduanya ni'ma dan bisa itu fi'il keduanya atas pendapat yang asah. Waliyadha'fihima lam yatasarrafa tasarrufal af'al. Dan karena lemah keduanya ni'ma dan bisa, lam yatasarrafa tidak bertasriflah keduanya tasarrufal af'ali akan sebagai tasrif fi'il-fi'il yang lain. Enggak ada tasrifnya. Fala ya'ti minhuma al-mudhari'u walal amru. Maka tidak datang dari keduanya ni'ma dan bisa. Oleh apa tidak datang? Fa'il ya'ti. Oleh mudhari' tidak pula oleh amar. Enggak ada fi'il mudhari' dari laisa ya lisu, enggak ada. Begitu juga bisa. Fi'il amarnya juga enggak ada. Ya. Jadi karena lemah keduanya, tidak bertasrif keduanya akan tasrif fi'il, tidak datang dari keduanya oleh mudhari', tidak pula oleh amar. Kenapa tidak datang? Li'annahuma uzila an maudhi'ihima. Karena sungguhnya ni'ma dan bisa itu uzila, dihilangkan keduanya dari maudhu' keduanya. Jadi dia dirubah dari penggunaan aslinya. Yang aslinya bukan untuk maddah dan zam. Kemudian diambil, dicopot, digunakan untuk maddah dan zam. Asalnya bagaimana? Asal ni'ma bisa. Asal ni'ma bisa ini. Wazalika li'anna ni'ma mangkulun min qaulika ni'mar rajulu idza asaba ni'matan. Bermula demikian itu karena bahwa sungguh ni'ma itu diambil dari ucapanmu. Apa ucapanmu? Ni'mar rajulu idza asaba ni'matan, bila mendapati ia akan nikmat. Pada asalnya ni'mar rajulu artinya ni'mar rajulu telah mendapatlah nikmat oleh seorang laki-laki. Ni'mar rajulu telah mendapatlah nikmat oleh laki-laki itu. Jadi asalnya untuk khabariyah. Untuk khabariyah bukan untuk memuji. Laki-laki itu telah mendapatkan nikmat, bahasanya ni'mar rajulu. Kapan orang Arab menyatakan ni'mar rajulu? Iza asaba nikmatan, apabila mendapati ia akan nikmat. Ketika seseorang mendapati nikmat disebut ni'mar rajulu. Kemudian ni'mar rajulu ini dipindah dari asalnya menjadi fi'il untuk memuji. Laki-laki itu laki-laki terbaik. Ni'mar rajulu huwa. Ya, yang tadinya khobariyah sekarang dihilangkan dari bentuk asli digunakan untuk
maddah. Begitu juga dengan bi'sa. Wa bi'sa mangkulun min qaulika bi'sar rajulu idza asaba bu'san. Nah, bi'sa kita atah kepada nikmah karena sesungguhnya bi'sa itu dipindahkan dari ucapan engkau bi'sar rajul idza asaba bu'san. Apabila mendapati ia akan kemalangan. Seseorang laki-laki yang mendapatkan kemalangan atau musibah, orang Arab menyebutnya bi'sar rajul, telah mendapat musibah oleh laki-laki itu, telah mendapat kemalangan oleh laki-laki itu, khobariyah, kemudian dipindah menjadi insya zam. Fanukila ila sana'i wadzami, maka dipindahkan keduanya. Fanukila majhul, maka dipindahkan keduanya nikmah dan bi'sa ila sana, kepada sana maksudnya madah, wazami dan kepada zam. Fasyabahal hurufa, maka menyerupai oleh keduanya nikmah dan bi'sa akan huruf. Falam yatasarrafa, maka tidak bertasriflah keduanya. Wala ya'malani fil ma'arif, dan tidak beramal keduanya pada ma'rifah illa fi ma'urifa bil alif wal lam, kecuali pada kalimat-kalimat yang dimarifahkan akan dianya kalimat dengan alif dan lam. Ya, jadi nikmah bi'sa ini tidak beramal pada umum isim ma'rifah. Dia hanya beramal pada isim ma'rifah yang ma'rifah dengan alif dan lam, isim jenis, ar-rajul, al-mar'ah. Nah, wa ma udhifa ilal mu'arraf bihima, dan pada kalimat-kalimat yang dimudhafkan akan dianya kalimat kepada yang ma'rifah dengan keduanya alif dan lam. Jadi kalau dalam kitab Awamil di sana bahasanya nikmah bi'sa jadi merafakkan isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam, dan merafakkan satu kalimat lagi yang namanya isim maksus. Ya, maksus bil maddah atau maksus bil zam. Di sini bahasanya tidak beramal keduanya nikmah dan bi'sa pada isim ma'rifah, kecuali pada kalimat-kalimat yang ma'rifah dengan alif dan lam. Bi'sar rajul, rajul ma'rifah dengan alif dan lam. Dan pada kalimat-kalimat yang dimudhafkan kepada yang ma'rifah dengan keduanya alif dan lam. Jadi fa'il dari nikmah boleh isim yang ada alif lam atau isim yang dimudhaf kepada isim yang ada alif lam. Wa tansibun nakirata ma'ahuma ala tamyiz. Watun sabun nakiratu, dan dinasabkan akan nakirah bersama keduanya nikmah dan bi'sa ala tamyiz sebagai tamyiz. Kemudian dia juga kalau ada isim nakirah sesudahnya kita jadikan tamyiz. Tamyiz bagi nikmah dan bi'sa. Bismillahirrahmanirrahim. Takulu, engkau kata, contohnya. Contohnya ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik laki-laki itu si Zaid. Nah, bagaimana cara mengi'rab ni'mar rajulu Zaidun? Ini ada i'rabnya, wa i'rabuhu ni'ma fi'lun madin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula ni'ma itu fi'il madhi, ni'ma fi'il madhi. Min af'alil madhi, dari fi'il madah. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un, bermula ar-rajul itu fa'il yang marfu', wa alamatu raf'i fihi dhammu akhirih, bermula tanda rafa' padanya rajul itu dhammah akhirnya. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'i khabarun muqaddamun, bermula jumlah fi'il dan fa'il pada mahal rafa' itu khabar muqaddam. Jadi ni'mar rajulu khabar muqaddam, wa zaidun mubtada'un muakharun makhsusun bil madah, dan bermula zaidun itu mubtada muakhar yang dikhususkan dengan madah. Sebaik-baik laki-laki. Siapa sebaik-baik laki-laki? Si Zaid. Jadi Zaid ini namanya maksus bi ni'mah, maksus bi maddah, maksus dengan pujian. Wa in syi'ta ja'alta zaidun khabarun mubtada'un. Dan jika engkau mau, engkau jadikan akan zaidun. Zaidun, kenapa akan zaidun bukan akan zaidan? Hikayah lafaz. In syi'ta, dan jika engkau mau, ja'alta, engkau jadikan akan zaidun khabarun mubtada'un atau khabara mubtada'in. Engkau jadikan akan zaidun akan khabar mubtada, enggak boleh. Khabara enggak boleh. Dan jika engkau mau, engkau jadikan akan zaidun khabarun mubtadaun sebagai khabar sebagai khabar, khabaru mubtadain sebagai khabar mubtada mahdhufin, benar khabara. Dan jika engkau mau, ja'alta, engkau jadikan akan kata zaidun khabara mubtadain mahdhufin, akan khabar mubtada yang dibuang akan dianya mubtada. Mubtadanya dibuang, nisbah wajib. Takdiruhu huwa zaidun, bermula takdirnya mubtada itu huwa zaidun, boleh.
Ni'mar rajulu huwa Zaidun. Sebaik-baik laki-laki, bermula dianya laki-laki yang baik, itu si Zaid. Jadi Zaidun khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya huwa. Ya. Jadi boleh dua. Jadi kalau kita takdirkan mubtada huwa Zaidun, berarti ni'mar rajulu enggak ada mahal i'rabnya. Ni'mar rajulu udah, ni'mah fi'il maddah, rajulu fa'ilnya. Zaidun khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya huwa. Ya. Kalau Zaidun kita jadikan mubtada, berarti ni'mar rajulu ada mahalnya, mahal rafa, yaitu sebagai khabar. Wa taqulu bi'sar rajulu Zaidun, dan engkau kata bi'sar rajulu Zaidun. Wa i'rabuhu, bermula i'rabnya contoh itu bi'sa fi'lun madin, bermula bi'sa itu fi'il madhi, min af'aliz zammi, dari fi'il zam, ar-rajulu fa'ilun, bermula ar-rajul itu fa'il, wa jumlatul fi'li wal fa'ili khabarun muqaddamun, bermula jumlah fi'il dan fa'il itu khabar muqaddam, kayak tadi di atas. Wa Zaidun mubtadaun muakharun makhsusun bizzam, dan bermula Zaidun itu mubtada muakhar yang dikhususkan dengan zam. Wa in syi'ta a'rabta Zaidun khabara mubtada'in mahdhufin, sama kayak di atas. Dan jika engkau mau, engkau i'rab akan Zaidun, akan khabar mubtada yang dibuang akan dianya mubtada nisbah wajib. Takdiruhu, bermula takdirnya mubtada itu huwa Zaidun, sama. Boleh juga. Wa taqulu fi i'rabi ma dakhalat alaihi ta'ut ta'nis, dan engkau katakan pada i'rab ma yang masuk di atasnya ma oleh ta ta'nis. Dan engkau kata pada i'rab ma maksudnya i'rab kalimat ni'ma dan bi'sa yang dimasuki di atasnya oleh ta ta'nis. Mislama qulta, akan semisil ma yang engkau katakan pada i'rab dua contoh mazkur fi i'rabil misalainil mazkuraini. Ghaira annaka taqulu ni'ma fi'lun madin wa ta'u alamatut ta'nis. Nah, engkau kata pada i'rab ma yang masuk di atasnya ma oleh ta ta'nis akan misil ma, akan seperti ma yang engkau kata pada i'rab dua contoh yang disebut. Jadi kalau ni'ma bisa dimasuki ta ta'nis, i'rabnya sama saja seperti tadi. Ghaira annaka, kecuali bahwa sungguh engkau katakan, cuma kita katakan tambahan dikit. Apa engkau katakan? Ni'ma fi'lun madin, bermula ni'ma itu fi'il madhi. Wa ta'u alamatut ta'nis, bermula ta itu tanda ta'nis. Nah, itu doang bedanya. Qamat hindun. Apa? Ni'matil mar'atu hindun. Sebaik-baik perempuan sehindun. Ni'mat fi'il madhi maddah. Ta ta'nis sudah. Al mar'atu fa'ilnya. Jumlah khabar, hindun mubtadanya. Nah, ini selesai. Kemudian fa in qaddamtal makhsusa bidzammi awil madhi bi angkulta, maka jika engkau dahulukan akan maksus dengan dam atau maksus dengan madah, bi angkulta dengan bahwa engkau katakan Zaidun bi'sar rajul. Kalau tadi bi'sar rajulu Zaidun, sekarang kita balik, maksusnya kita dahulukan, Zaidunnya dahulu. Maka jika engkau dahulukan akan maksus dengan dam atau dengan madah, dengan bahwa engkau kata Zaidun bi'sar rajulu au Zaidun ni'mar rajulu. Faturfa'u Zaidun bil ibtida. Fatarfa'u. Kenapa fatarfa'u? Oh ya, fatarfa'u, maka engkau rafa'kan Zaidun, akan kata Zaidun bil ibtida. Nah, benar. Jadi kalau kita mengatakan Zaidun bi'sar rajul, Zaidun kita rafa'kan jadi mubtada. Rafa' dengan ibtida. Fatarfa'u, maka engkau rafa'kan akan Zaidun dengan ibtida. Wa jumlatu ni'mar rajulu khabaruhu, bermula ni'mah. Jumlah ni'mar rajulu itu khabarnya. Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah, bi'sar rajulu fi'il zam dan fa'ilnya pada maha rafa' khabar Zaidun. Wa rajulu hina idzin fi maudhi'il mudmaril a'idi ala Zaidin, dan bermula rajul ketika itu bi'sar rajulu jadi khabar. Bermula jumlah ni'mar rajulu itu khabarnya Zaidun, dan bermula rajul ketika itu dia jadi khabar. Bermula rajul ketika itu sabit fi maudhi'il mudmar, pada kedudukan dhamir yang kembali ianya dhamir kepada Zaidin. Nah, jadi seolah-olah begini, bermula Zaidun, bermula Zaid itu bi'sa, seburuk-buruk ianya Zaidun,
Dia laki-laki. Gimana ini? Zaidun bi'sar rajulu huwa. Asalnya begitu. Bermula si Zaid itu seburuk-buruk laki-laki, itulah dianya si Zaid. Dan bermula rajul ketika itu pada kedudukan mudmar. Yang kembali ia kepada Zaid. Tetapinya rajul itu datang ia mudharan dalam keadaan didahirkan. Nah, Zaidun bi'sar rajul. Bermula si Zaid itu maksudnya begini. Rajul ketika itu pada posisi mudmar, seolah-olah rajul ini berada di dalam bi'sa. Tetapi sekarang didahirkan. Zaidun bi'sa huwa, seolah-olah begitu. Yang huwa itu kembali ke rajul, makanya langsung didahirkan rajul. Bermula si Zaid itu seburuk-buruk ia laki-laki. Jadi iyanya huwanya ditulis dalam bentuk zahir yaitu ar-rajul. Begitu lebih kurang maksudnya bermula rajul ketika itu sabit pada kedudukan mudmar. Kedudukannya mestinya mudmar di dalam bi'sa. Nah, kedudukan mudmar yang kembali ia mudmar kepada Zaid. Tetapinya rajul itu datang ia dalam bentuk zahir. Nah. Fa in jaa ba'dahuma nakiratan. Fa in jaa ba'dahuma nakiratun qulta ni'ma rajulan Zaidun. Maka jika datang sesudah keduanya ni'ma dan bi'sa oleh isim nakirah. Di sini engkau kata ni'ma rajulan Zaidun. Sebaik-baik ia apa? Ia laki-laki itu si Zaid. Jadi ketika tulisannya seperti ini rajulan tamyiz nih subah. Nah, tamyiz dari fa'il ni'ma di dalam. Sebaik-baik ia siapa? Laki-laki itu si Zaid. I'rabnya sama, ni'ma fi'il madah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, rajulan tamyiz mansub. Kemudian jumlah ni'ma rajulan khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar sama. Bi'sa rajulan Zaidun. Seburuk-buruk ia siapa? Laki-laki itu si Zaid. Binas bin nakirati ala tamyiz, dengan cara menasabkan isim nakirah di atas tamyiz. Nakirah sebagai tamyiz. Wa fi ni'ma wa bi'sa dhamirun marfu'un fa'ilun bi ni'ma wa bi'sa. Dan sabit dalam ni'ma dan bi'sa itu ada dhamir yang marfu' yang menjadi fa'il dengan ni'ma dan bi'sa. Benar seperti tadi. Jadi ni'ma rajulan Zaidun, rajulan sebagai tamyiz. Di dalam ni'ma ini ada fa'il. Ni'ma huwa rajulan Zaidun, bi'sa huwa rajulan Zaidun. Dengan menasabkan nakirah di atas tamyiz, wa fi ni'ma wa bi'sa, dan di dalam kata ni'ma dan bi'sa itu ada dhamirun marfu'un fa'ilun. Itu dhamir yang marfu' yang menjadi fa'il bi ni'ma wa bi'sa terhadap ni'ma dan bi'sa. Wa huwa aidun ala rajulan al-mansubi, dan dianya dhamir itu yang kembali kepada rajulan yang mansub ianya rajulan. Nah ini dhamir dalam ni'ma kembali ke rajul. Sebaik-baik ianya rajul. Sebaik-baik ia laki-laki. Apa ia laki-laki? Ya laki-laki itu si Zaid. Kayak berbelit begitu. Memang begitulah ini simai. Jadi dhamir dalam ni'ma bi'sa kembali kepada rajulan. Wa takdir, bermula takdir itu ni'mar rajulu rajulan Zaidun. Sebaik-baik laki-laki, apa ia laki-laki? Ya laki-laki itu si Zaid. Asalnya begitu. Ni'mar rajulu rajulan Zaidun. Wa in kana fa'iluhuma muannasan fa in syi'ta alhaqta bihima ta'at ta'nis. Dan jika adalah fa'il keduanya ni'ma dan bi'sa itu muannas, maka jika engkau mau engkau sambungkan dengan keduanya ni'ma dan bi'sa akan ta ta'nis. Jadi ni'ma dan bi'sa enggak wajib pakai ta ta'nis. Kalau fa'ilnya muannas boleh kita tambah ta ta'nis, boleh juga tidak. Ini jika adalah fa'il keduanya itu muannas, maka jika engkau mau engkau sambungkan dengan keduanya ni'ma dan bi'sa akan ta ta'nis. Contoh ni'matil mar'atu hindun. Boleh juga ni'mal mar'atu hindun juga boleh. Tapi ni'matil mar'atu hindun juga boleh, enggak wajib, bukan seperti fi'il biasa. Bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Wa minhu, sebahagian darinya contoh itu qaulus syair, ucapan syair. Ni'mat jazaul muttaqinal jannah. Sebaik-baik balasan terhadap orang yang bertakwa itu surga. Jadi ni'ma fi'il maddah ta ta'nis, jazau fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah, mudhaf jazaul muttaqin mudhaf ilaih. Jadi janji di atas ni'ma merafa'kan isim yang ma'rifah dengan alif lam atau isim lain yang dimudhaf kepada yang ma'rifah dengan alif lam. Al jannatu jumlah ni'ma jazaul muttaqin khabar, al jannatu mubtada muakhar. Sebaik-baik balasan terhadap orang yang bertakwa itu surga. Apa itu surga?
darul amani, negeri harapan, wal muna, negeri cita-cita, wal minnah, negeri penuh karunia. Nah, dikit lagi wa in syi'ta hazaftahuma, dan jika engkau mau, engkau buang akan keduanya ta ta'anis. Li'annahuma lamma lam yatasarrafa, karena keduanya ni'ma dan bi'sa, manakala tidak bertasrif keduanya, ajazu fihima, niscaya membolehkan oleh mereka pada keduanya ni'ma dan bi'sa, at-tazkira wa ta'anis, akan tazkir wa ta'anis. Karena ni'ma bi'sa fi'il jamid, jadi boleh ditazkirkan, boleh ditakniskan, nah, sama saja. Ketika fa'ilnya mu'annas, boleh tetap tazkir, boleh mu'annas. Tapi ketika fa'ilnya muzakkar, nggak boleh ditaknis. Ni'matir rajulu, nggak boleh. Tetap ni'mar rajulu. Tapi kalau ni'matil mar'atu, boleh ni'mal mar'atu. Qala Ibnu Malik fil khulasatil alfiyah, berkatalah oleh Ibnu Malik dalam khulasa alfiyah. Apa kata Ibnu Malik? Wal halfu fi ni'mal fata tistahsanu, bermula buang, maksudnya buang ta pada ni'mal fatatu itu menganggap bagus oleh mereka. Ni'mal fatatu, fatatu muannas tapi enggak pakai ta ta'anis, ni'ma bukan nikmat. Bermula buang ta pada ni'mal fatatu itu menganggap bagus oleh mereka. Kenapa? Li'anna qasdal jinsi fihi bayyinu, karena tujuan jenis padanya ni'ma itu sudah jelas. Nah, karena maksudnya jenis perempuan, ni'mal fatatu, sebaik-baik jenis perempuan itu si Hindun. Nah, di sini nanti penjelasannya. Waqad sumi'a, sungguh didengarkan dari sebahagian orang Arab akan masuk huruf jar di atas keduanya ni'ma dan bi'sa. Seperti ucapan ba'duhum, waqad busyira bibinten wallahi ma hiya bini'mal walad. Jadi bi masuk kepada ni'ma. Karena ucapan ini nanti khilaf, ada yang menyatakan ni'ma ini isim karena dimasuki huruf jar. Sementara pendapat yang asah tetap menyatakan ni'ma ini fi'il. Cuma bi ini menjarkan apa? Ada kalimat yang dibuang sesudah bi di sini. Nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya karena ini sudah 40 menit. Jadi sampai di sini dulu, nanti baru waqad sumi'ah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.